Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai meneladani doktrin ekonomi Nabi Syu'aib dan Nabi Yusuf. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Novi Farida dan teman-teman saya Francisca Wahyuning Tias, Asar Bagus Riyadi, dan Lara Sofiana. Al-Quran merupakan pedoman kehidupan bagi umat Islam. Segala hal yang menjadi kebutuhan umat telah diatur dalam Al-Quran, termasuk ekonomi. Ayat-ayat yang secara jelas menyinggung soal ekonomi adalah ayat yang menjelaskan tentang larangan riba. Selain itu, Allah juga mencontohkan dari bagaimana nabi-nabi dulu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada masa Nabi Syu'aib, beliau memberikan doktrin tauhid, keadilan sosial, dan etika dalam bisnis serta pandangan hidup kaum Madian. Sedangkan pada masa Nabi Yusuf, beliau memberikan doktrin ekonomi kepada masyarakatnya yang pada saat itu mengalami krisis ekonomi. Di antaranya, yaitu Nabi Yusuf melakukan penyuluhan untuk menabung hasil panen pada saat Mesir mengalami masa subur. Kemudian, Nabi Yusuf juga mengajak masyarakat untuk mengendalikan tingkat konsumsi pada saat itu. Doktrin ekonomi Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib memerintahkan kaumnya untuk senantiasa hanya menyembah kepada Allah dan tiada Tuhan selain Allah yang pantas disembah. Kebenaran dakwah Nabi Syu'aib merupakan bukti nyata dari Tuhan untuk selalu memenuhi hak orang lain dan tidak berbuat zalim terhadap orang lain dengan mengurangi takaran dan timbangan. Dan janganlah kalian berbuat kekafiran dengan merusak muka bumi ini yang telah diperbaiki oleh Nabi. Apa yang diperintahkan oleh Nabi merupakan kebaikan dunia dan akhirat bagi kaumnya. Maka percayalah dengan menjalankan perintah syariat Allah. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah diterangkan Allah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, menyembahlah kalian hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Telah datang untuk kalian bukti-bukti yang menjelaskan kebenaran dari Tuhan sebagai penguat risalah yang saya bawa. Sofiana akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Novi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia Syu'aib berkata, "Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada ilah yang hak bagimu selainnya." Firman Allah tersebut merupakan seruan dakwah yang telah disampaikan setiap rasul, termasuk Nabi Syu'aib alaihissalam. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabb-mu. Maksudnya ialah Allah telah menunjukkan berbagai macam bukti kebenaran yang telah disampaikan kepada kalian. Dan Allah juga telah memerintahkan kepada kalian dalam berhubungan dengan orang lain, yakni janganlah kalian mengurangi timbangan atau takaran kalian yang menjadi hak milik orang lain agar kalian tidak merugikan orang lain. Maksudnya, janganlah kalian mengkhianati dan mengambil harta orang lain dengan cara mengurangi timbangan atau takaran orang lain tanpa sepengetahuannya. Di sisi lain, dalam tafsir Al-Azhar juga dijelaskan bahwa Nabi Syu'aib telah diperintahkan Allah untuk memberi keterangan atau bayinah pada mereka melalui surat ini. Bayinah atau bisa dikatakan mukjizat. Nabi Syu'aib telah menerangkan terlebih dahulu suatu musibah atau bahaya yang akan mengancam mereka. Bahaya tersebut tidak akan datang kepada mereka apabila mereka kembali pada jalan yang benar, yaitu mereka harus selalu mengingat Allah yang Maha Esa.
dan mengubah sifat curang yang ada pada diri mereka, seperti mengurangi sukatan atau timbangan demi mendapatkan keuntungan mereka. Mereka rela menyediakan 2 sukat, yang sukat pembeli isinya lebih sedikit. Mereka melakukan kecurangan pada tempat saat dia menjualkannya kembali. Begitu pula pada timbangan, mereka juga akan berbuat kecurangan pula. Hal demikian sama saja dengan mereka mengambil hak milik orang lain untuk mendapatkan keuntungannya sendiri. Ekonomi mereka tidak dilakukan dengan kejujuran, melainkan dengan menipu serta merugikan orang lain. Keterkaitan antara Quran Surat Al-A'raf ayat 85 dengan kondisi saat ini adalah perintah untuk memberikan jumlah timbangan atau takaran yang tepat sesuai dengan harga yang dibayarkan. Mengurangi timbangan ini sama halnya dengan mencuri atau mengambil hak milik pembeli, karena mereka seharusnya mendapatkan barang sejumlah sekian kilo. Dengan pedagang yang culas, mereka mendapat barang yang tidak sebanyak yang seharusnya mereka dapatkan. Tindakan mencuri atau mengambil hak orang lain secara tegas telah dilarang dalam Al-Quran maupun hadis. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٌ و7 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ. Menurut Al-Qurtubi, ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam berkata, 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dan 7 bulir gandum hijau mempunyai arti, yaitu 7 masa yang penuh dengan kemakmuran. Sedangkan 7 ekor sapi betina yang kurus dan 7 bulir gandum kering mempunyai arti, yaitu 7 masa paceklik. Maksudnya, supaya ia bertahan 7 tahun lamanya, sebagaimana biasanya, yakni berturut-turut dan sambung menyambung. Maka apa yang kamu tuai hendaknya kamu biarkan pada bulirnya, supaya tidak dimakan hama perusak, kecuali sedikit untuk memenuhi kebutuhan. Lalu diperintahkan agar menyimpan benih hasil dari panen pada tahun yang subur, agar dapat ditanam kembali untuk menjaga makanan pokok. Dalam hal ini menunjukkan bolehnya menimbun makanan hingga batas waktu yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Wahba Zuhaili, ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mengartikan maksud dari 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk sebagai 7 tahun yang subur. Begitu pula mengartikan maksud dari 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering, yaitu sebagai dengan arti ayat, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dintakainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Artinya adalah apa yang kamu tuai pada tahun yang merupakan salah satu dari tahun subur itu. Biarkan tetap pada bulir gandum tersebut, dan janganlah kamu memisahkan dari bulirnya agar tidak dimakan rayap atau sejenisnya, kecuali mengambil secukupnya pada tahun subur itu. Lalu maksud dari setelah itu akan datang tahun yang sangat sulit, artinya adalah setelah tahun subur selama 7 tahun itu akan datang pula tahun-tahun berikutnya.
yaitu 7 tahun pada musim kering yang akan menyusahkan manusia. Lalu kalimat menghadapinya kecuali sedikit apa yang kamu simpan, maksudnya yaitu pada masa sulit itu manusia memakan persediaan yang telah dipersiapkan pada tahun sebelumnya untuk menghadapi tahun sulit itu. Lalu kalimat selanjutnya, setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan yang cukup. Maksudnya setelah musim kering yang menyulitkan manusia itu akan datang musim yang subur kembali. Dalam tafsir Al-Wahsid dijelaskan ayat di atas menceritakan kisah Raja Mesir mengalami kejanggalan dalam mimpi yang dialaminya. Ia menganggap mimpi itu mimpi buruk dan berharap mimpinya itu ditafsirkan. Dalam mimpi itu terlihat ada 7 sapi gemuk keluar dari sungai kering yang dimakan 7 sapi kurus, dan 7 tangkai hijau yang berbiji dikalahkan dengan 7 tangkai kering dan sudah waktunya untuk dipanen. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi itu bahwa akan datang 7 tahun berturut-turut masa subur kepadamu, dengan hasil panen yang didapatkan senantiasa disisakan tangkainya agar tidak dimakan rayap, kecuali untuk mencukupi kebutuhan. Ya, saya Sarbang Gusriyadi dengan NIM 195221352 akan melanjutkan presentasi dari Pak Francisca, yaitu lalu maksud dari setelah itu akan datang tahun yang sangat sulit. Artinya setelah tahun subur selama 7 tahun itu akan datang pula tahun-tahun berikutnya, yang itu 7 tahun pada musim kering yang akan menyusahkan manusia. Lalu kalimat menghadapinya kecuali sedikit apa yang kamu simpan, maksudnya adalah pada masa sulit itu manusia memakan persediaan yang telah dipersiapkan pada tahun sebelumnya untuk menghadapi tahun sulit itu. Lalu kalimat selanjutnya, setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan yang cukup, maksudnya adalah setelah musim kering yang menyulitkan manusia itu akan datang musim yang subur kembali. Dalam tafsir Al-Wahsyat dijelaskan ayat di atas menceritakan kisah Raja Mesir mengalami kejanggalan dalam mimpi yang dialaminya. Ia menganggap mimpi itu mimpi buruk dan berharap mimpinya itu ditafsirkan. Dalam mimpi itu terlihat ada 7 sapi gemuk keluar dari sungai kering yang dimakan 7 sapi kurus, dan 7 tangkai hijau yang berbiji dikalahkan dengan 7 tangkai kering dan sudah waktunya untuk dipanen. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi itu bahwa akan datang 7 tahun berurutan masa subur kepadamu, dengan hasil panen yang didapatkan senantiasa disisakan tangkainya agar tidak dimakan rayap, kecuali untuk mencukupi kebutuhan. Tujuh tahun itu merupakan 7 sapi yang gemuk dan 7 tangkai yang hijau. Kemudian akan datang 7 tahun masa kekeringan, sehingga orang-orang memakan apa yang disimpan mereka beberapa tahun yang lalu, kecuali yang mereka simpan dalam bentuk benih. Setelah 14 tahun akan mendapatkan hujan dengan air melimpah, dan orang-orang memeras minyak zaitun, gula tebu, minuman anggur, sampai kurma dan semacamnya. Keterkaitan antara Quran surat Yusuf ayat 43-49 dengan doktrin ekonomi, yakni apabila seorang mempunyai sejumlah harta, baik yang berupa benda, uang maupun makanan, hendaknya janganlah menghabiskan sesaat itu juga, tapi juga perlu menyimpannya untuk kemudian hari di saat sedang dalam kondisi kekurangan atau saat sedang membutuhkannya. Karena jika seseorang sedang membutuhkannya, dilakukan saat itu tidak mempunyainya. Jadi alangkah baiknya seseorang menggunakan hartanya itu dengan sebutuhnya saja, sehingga suatu saat jika membutuhkan lagi masih bisa menggunakannya dari hasil simpan tersebut. Karena tidak selamanya seorang berada dalam kondisi berkecukupan terus-menerus, ada kalanya juga berada dalam kondisi kekurangan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.